Oke, masih bersama saya Budiman Tanrujo di Satu Meja The Forum. Saya kembali ke Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia. Tadi Bang Zainal mengatakan bahwa kasus novel, kasus pelemparan bom Molotov, levelnya nggak dipantas lah untuk masuk badan debat capres gitu. Kalau menurut Anda gimana sebetulnya Anda lihat? Pertama-tama kalau kembali ke soal hak asasi manusia, ini problem korupsi dan HAM ini nggak bisa Nggak bisa dipisahkan. dipisahkan, oke. Novel ketika dikriminalisasi itu sedang memimpin wadah pegawai KPK, serikat kerja. Oke. Dan ia sedang menyampaikan pendapat serikat pekerja. Ketika dikriminalisasi itu berarti kriminalisasi atas pendapat yang disampaikan oleh Novel Baswedan. Jadi dari segi itu sebenarnya pemerintahan Pak Jokowi dipertanyakan apakah serius dalam melindungi kemerdekaan untuk menyampaikan pendapat dari warganya atau dari orang-orang yang bertugas memberantas kasus korupsi. Memberantas korupsi itu kan persoalan yang bisa mengakibatkan kurangnya atau hilangnya kapasitas negara dalam menyediakan layanan hak-hak ekonomi sosial budaya, hak asasi manusia. Nah dari segi itu memang dia tidak terpisahkan. Tapi kalau ditanya apakah ini memang layak dibawa ke capres atau pemilihan presiden atau tidak, sebenarnya biasa di banyak praktik-praktik demokrasi di berbagai negara, persoalan-persoalan hukum, hak asasi manusia, korupsi yang tidak berhasil dipecahkan oleh pemerintahan yang berkuasa, itu dipertanyakan oleh partai oposisi. Oke. Sebaliknya juga begitu, partai yang berkuasa itu juga mempertanyakan langkah-langkah yang dilakukan oleh partai oposisi. Saya ambil contoh begini, seandainya saya di kubu Jokowi, saya akan katakan bahwa Pak Jokowi orang yang pernah menerima Bung Hatta Anti Corruption Award. Artinya orang yang memang berkomitmen untuk anti korupsi. Orang yang juga mengangkat aktivis anti korupsi seperti Teten Mas Duki, mantan koordinator ICW, mantan sekjen Transparansi Internasional, atau mantan jubir KPK seperti Johan Budi. Tetapi di sisi lain, baik pemerintah yang berkuasa, partai-partai yang berkuasa maupun partai yang beroposisi itu sama-sama menyerang KPK, sama-sama melemahkan KPK melalui misalnya RUU Artinya revisi. Artinya memang kedua pihak ini sama-sama belum memperlihatkan komitmen penuhnya dalam memberantas korupsi. Kedua pihak di itu dalam baik Pak menegakkan hak Jokowi asasi maupun manusia. partai-partai di situ Saya pendukungnya. kira iya. Kecuali Demokrat. Oke, silakan Hinca kalau emang mau Gini, menanggapi. Bung Usman, saya sepakat ini tadi. Dalam konteks perdebatan substansi bernegara untuk capres ini, menurut saya justru case ini menjadi tema yang seharusnya menjadi menu utama. Karena hal-hal seperti ini tidak boleh terjadi lagi ke depan. Dan ini menjadi pelajaran yang bagus gitu. Nah oleh karena itu saya sepakat bukan sekedar pemerintah, tapi semua elemen bangsa. Tetapi yang menjadi ujung tombaknya kan haruslah presiden begitu. Dalam konteks presiden ya, presiden jadi kepala negara yang bisa menggerakkan. Tentu tidak masuk kepada intervensi pada penegakannya, tapi keberpihakan negara untuk masuk ke dada Kurang keberpihakannya apa Pak Hinca? Kurang keberpihakannya apa? Nah, kalau Anda melihat kurang keberpihakan, kami ingin. Enggak, jawab dulu kurang keberpihakannya apa yang Bentar menurut dulu Anda? dong, masa saya belum jawab Anda terus tanya. Iya. Jadi jangan ngomong, jangan ini. Keberpihakannya apa kurangnya? Jadi, ada 3 fungsimu sekaligus, teman debat, bertanya, dan kemudian memotong, kan begitu. Iya. Nah, biarkan dulu bicara, Bung. Nah, di mana ketidakhadiran? Misal nih, saya ambil contoh. Ada pengalaman yang lalu-lalu. Enggak, ini yang 2 poin ini aja. Ya ini saya akan ke situ. 2 poin. Sabar sedikit. Atau sudah boleh saya bicara? Silahkan. Terlalu banyak Anda interupsi. Oke, silakan Bang. Oke, nah, biar saya mau ngasih tahu dia. Ketika ada kegaduhan di KPK pada waktu yang lalu, Presiden SBY langsung membentuk tim untuk melakukan sesuatu, untuk hadir menyelesaikan persoalan itu. Kita masih ingat tuh semua. Kita ingin juga Presiden ketika terjadi kasus novel, terus 2 lagi ini tampil untuk menyatakan keberpihakan itu. Bahwa ini adalah musuh kita bersama dan harus kita segera selesaikan. Oke? Anda tidak boleh adili pendapat saya, nanti Anda bicara. Nah oleh karena itu, kita ingin dalam konteks hari-hari ini, isu ini menjadi isu yang memang hangat sekali, yang nanti juga diangkat oleh KPU. Dan nanti Presiden, baik Prabowo Sandi maupun Pak Jokowi akan juga menjelaskan ini. Kan gitu. Nah tiba-tiba sudah ada di depan. Kita ingin ini muncul begitu. Silakan Bung Arteria Dahlan. Ya, sebetulnya apa? Dalam isu sebetulnya tadi kan proteksi terhadap pekerja-pekerja korupsi dan apa sebetulnya yang akan ditawarkan oleh Pak Jokowi? Pertama saya mau klarifikasi dulu. Pernyataan Bang Hinca ini kan cenderung provokasi. Apalagi saya nggak senang membandingkan Pak Jokowi dengan Pak SBY. Kalau lihat rekam jejaknya, track recordnya terkait dengan pemberantasan korupsi, panjang Bang, jauh Pak Jokowi lebih hebat. Apalagi kalau disampaikan yang seperti tadi, kalau ada apa-apa bentuk tim. Kita ini bicaranya substantif,
substansi, bukan hanya sandiwara di muka publik tapi nggak ada maknanya. Ya kan? Yang Pak Jokowi lakukan, saya saksi mata bagaimana di setiap rapat kabinet, di setiap pertemuan dengan Pak Kapolri ditanyakan, itu novel bagaimana? Setiap saat. Kalau soal bertanya memerintahkan semua bisa bertanya, Bung. Dan itu enggak, ini jangan dibantah dulu Kak Kanda, ya kan? Ini ngomong seperti itu. Biar imbang kita, biar Nah, imbang. Kemudian yang kedua, ya, bicara dengan yang peristiwa tadi siang. Ya. Ya. Bapak bisa cek, Bapak Komisi 3, cek tanya Pak Kapolri, Pak Tito, apa yang dikerjakan Pak Presiden? Luar biasa, Bang. Ya. Jadi janganlah kalau tidak tahu, jangan membuat statement yang membuat semakin gaduh ini. Apalagi dalam musim pemilu, ya bisa salah pilihan orang nantinya. Nah, ini kita katakan, Bang Hinca sebaiknya lebih bijak lagi, Bang. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, Mas Bud, ya sudah sangat tegas, terang benderang ini. Bagaimana keberpihakannya negara, keberpihakannya presiden. Usut tuntas setuntas-tuntasnya. Meskipun belum. Bukan sekarang Bapak bisa Statement, lihat ya. konsentrasi petugas Ini kalau kepolisian statement hari iya, ini. tapi eksekusinya itu tadi, Bung. Dibandingkan mengurus dua patriot-patriot pegiat anti korupsi ini, ya, proporsinya dengan mengurus 260 juta rakyat Indonesia pada hari ini, semua terfokus untuk uruskan dua komisioner KPK. Artinya Kurang gini, apa lagi? artinya apakah kemudian Kurang apa penuntasan kasus novel, Kurang banyak. penuntasan kasus Pak Agus Raharjo dan Laude harus menunggu pada periode kedua? Oh tidak. Tidak. Insya Allah bisa kita percepat lah, apalagi untuk yang per hari ini. Oke, silakan Bung Supratman. Itu, jadi kan begini, kita ini katanya kita bernegara, tolak ukurnya kan ada. Kalau dulu kita ada repelita, ya. Kalau sekarang ini kan ada nawacitanya Pak Jokowi. Ada Tentu RPJMN, nawacitanya, ya maksud saya RPJMN. RPJM itu nanti itu Beda kan, nawacita sama nah, RPJMN, maksud Pak. saya dari janji yang ada di nawacita itu aja, itu bisa kita bisa bedah. Jadi audit. Sejauh mana kita bisa audit. Nah sekarang malam ini izinkan kami mengaudit itu. Oh silakan, senang Nah, hati. jadi kalau dengan Jangan terus kita marah-marah. berhasil mengaudit bahwa ternyata pencapaiannya di bidang penegakan pemberantasan tindak Korupsi. pidana korupsi, kan ukurannya jelas. Orang bisa menyatakan bahwa apa yang dilakukan KPK hari ini dengan operasi tangkap tangan, itu sekarang fokusnya ada di kepala daerah, orang pasti akan bilang, loh ini kok kepala daerah hubungannya presiden. Kita ini negara kesatuan, Bung. Dalam negara kesatuan, karena itu sistem yang kita ambil, maka penanggung jawab tertinggi eksekutif itu ada di tangan pemerintah, di tangan presiden. Nah oleh karena itu saya ingin menyatakan bahwa kita tidak usah melihat capaian KPK-nya. Tapi capaian yang menjadi tanggung jawab Presiden Jokowi dengan dua aparat penegak hukum di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi itu apa yang sudah dilakukan. Nah itu yang harus dijelaskan ke publik. Baru kemudian soal perlindungan kepada pekerja-pekerja anti korupsi. Itu kan persoalannya yang tidak tercapai. Ada faktanya. Saya tidak membual, faktanya ada. Hari ini kita pertanyakan. Kalau Anda tanyakan, Pak Prabowo sampaikan dulu dengan tim yang ada bahwa kalau Pak Prabowo yang menjadi presiden, 6 bulan kasus novel akan terungkap. Oke. Itu selesai. Misbakun? Gini, kita bicara hanya soal pemberantasan. Ya. Saya ingin menguatkan bahwa pencegahan. Oh, oke. Jika fokus pemerintahan itu adalah bagaimana kemudian perizinan yang tadi saya sampaikan, izin-izin investasi, izin-izin kemudian mengenai tender dan sebagainya itu dilakukan upaya yang serius. Ini kita bicara ujung Meskipun tanpa masih bicara banyak yang ketangkap ya? masih banyak yang tangkap. Ini kan bagian dari proses itu. Kalau kita hanya membicarakan sebuah siklus pemberantasan korupsi hanya dari sisi satu tempat. Tadi Pak Pratman bicara tentang dua kekuasaannya yang di luar itu, kejaksaan dan itu. Fungsi koordinasi dan supervisi berjalan. Jalan. Banyak kasus-kasus yang kemudian tidak ditangani oleh KPK, dijalankan oleh Kejaksaan Agung dan Kepolisian jalan. Tapi gini, saya mau kasus coba gini. mengkonfrontasi pandangan Pak Supratman tadi mengatakan seakan-akan banyak sekali kepala daerah yang kemudian tertangkap. Itu juga salah Itu satu kegagalan Gini, dari presiden. saya kalau mengatakan presiden itu bukan koordinator eksekutif, bukan. Oke. Karena ada apa? Presiden itu adalah kepala negara sebagai kepala pemerintahan tertinggi. Oke. Ada sistem demokrasi kita yang memisahkan, ada pemilihan pilkada langsung, sehingga wali kota bupati dipilih langsung, dan kemudian ada gubernur yang dipilih langsung. Dengan sistem yang berbeda ini, mereka ini adalah orang-orang yang berkuasa dengan tingkat kewenangan yang berbeda. Oke. Ada DPRD dan sebagainya. Ini semuanya berproses. Ada proses pemerintahan di bawah, ada proses pemerintahan di gubernur dan proses pemerintahan. Coba perhatikan. Adakah presiden kemudian melakukan upaya-upaya yang luar biasa terhadap misalnya contoh partai wali kota atau apapun kemudian terkena kasus OTT, presiden melakukan upaya apa? Enggak.
Presiden selalu mengingatkan untuk tidak melakukan upaya-upaya yang melanggar hukum. Itu yang bisa dilakukan oleh Presiden. Kembali kepada wali kota, bupati, gubernurnya masing-masing. Ini juga diingatkan ke Presiden kepada upaya untuk apa? Mencegah proses-proses pemerintahan yang berjalan itu dengan apa? Tadi saya sampaikan. Dengan e-katalog lah, proses sebentar. e-budgeting dan sebagainya itu bagian dari yang serius yang dilakukan oleh pemerintah. Saya ingin tanya Yang berada di kepada wilayah Mas kekuasaan Batun. pemerintah. Sebetulnya banyak sekali kepala daerah yang tertangkap, Iya. banyak sekali DPRD dan DPR yang kemudian tertangkap. Ini semata-mata prestasi bagi pemerintahan Jokowi JK atau kelemahan Gini, bagi Jokowi? saya ingin menyampaikan untuk wilayahnya pemerintah, saber pungli dibikin oleh itu saber pungli yang di kepolisian itu dibentuk oleh pemerintah, oleh kepolisian dan penegak hukum untuk mengatasi apa? Yang berkaitan di luar wilayah kewenangannya KPK, yang berhubungan dengan misalnya pelayanan KTP, pelayanan di rumah sakit, pelayanan di pelabuhan, pelayanan di jembatan timbangan dan sebagainya. Itu untuk mencegah apa? Lini-lini korupsi di tingkat bawah. Oke, Yang saya tanya di luar lagi ini. lebih jauh. Ini upaya Apa serius. sebetulnya akan ditawarkan oleh Jokowi Kiai Ma'ruf ke depan untuk pemberantasan korupsi? Ada wilayah yang kemudian menjadi kewenangan negara, yaitu misalnya KPK. KPK contoh, pada saat awal pemerintahannya Pak Jokowi, panselnya yang menjadi wilayahnya pemerintah dibuat pansel yang seakuntabel mungkin. Ada 9 Srikandi pada saat itu, perempuan semua, untuk menghilangkan apa? Kepentingan-kepentingan di luar yang tidak berkait dengan pemberantasan korupsi supaya mereka bisa memilih dengan baik siapa calon. Sekarang bisa kita lihat siapa Artinya hasilnya. perkuatan KPK. Penguatan KPK. Oke. Bagaimana kemudian Pak Jokowi mencegah beberapa kali upaya, misalnya pencobaan-pencobaan untuk apa? Melakukan upaya pelemahan KPK. Oke. Itu clear dilakukan oleh dalam kapasitas sebagai apa? Sebagai kepala negara. Oke. Dan ini yang harus diingat. Ada wilayah sebagai dia kepala negara, ada wilayah dia sebagai kepala pemerintahan. Oke. Semuanya secara proper dikerjakan oleh beliau. Sebagai apa? Sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan. Dengan kekuasaan yang berbeda. Oke, baik. Saya ke Bung Hinca Panjaitan. Apa sebetulnya yang akan ditawarkan oleh Pak Prabowo Subianto Sandiaga Uno dalam konteks untuk pemberantasan korupsi? Apa yang mau ditawarkan? Ini yang aku suka pertanyaan ini. Supaya jelas, karena kan yang sana tadi kan menjalankan, ini kan baru akan. Ya. Nah ini ada kesempatan, mohon tidak dipotong supaya jelas masyarakat juga nih Bung Arteria. Saya yang motong nanti. Ya. Silakan. Program aksi. Silakan Kita dibaca, siapkan, Bang. Ya. Silakan, Kita siapkan silakan. ini. Ini serius nih. Iya, Ya, serius. pendek. Cakep. Ini Nah. acara serius, Bang. Serius. Cepat-cepat. Ya. Jadi gerakan pemberantasan korupsi kita kuatkan dengan 6 agenda. Apa itu? Nah, itu dia. Pertama, kita harus memperkuat gerakan pemberantasan korupsi secara lebih sistematis dengan memperkuat KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Oke. Dia jadi satu sistem. Pokoknya diperkuat Oke. semuanya. Kuat. Sudah dikerjakan Pak Jokowi. Tenang dulu. Oke, silakan. Lanjut. Besok kita gantian, kita yang kerjakan, kan begitu. Menjamin untuk tidak mengintervensi KPK, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman dalam penegakan kasus-kasus korupsi. Sudah dikerjakan Pak Jokowi. Nah yang ketiga, ini soal Impres 1 tahun 2016. Waktu itu karena dibikin supaya administratifnya dulu. Kita ingin merevisi itu. Karena terkesan bahwa percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional, Jaksa Agung dan Kapolri diinstruksikan untuk mendahulukan proses administrasi. Sehingga ada kesan untuk melindungi koruptor tadi. Meskipun tetap juga banyak yang ditangkapin. Kemudian memperkuat program edukasi anti korupsi. Kemudian mengatur sistem pendanaan agar lebih independen. Mendorong peran serta elemen masyarakat untuk menjadikan pemberantasan korupsi sebagai gerakan kolektif. Dimulai dengan keteladanan para pemimpin di semua lini. Ini program aksi 6 untuk gerakan pemberantasan korupsi. Oke. Pertanyaannya Pak Budiman. Sekarang apa, ini kaitan di sana. Aksi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bermartabat. Agar semua mendengarkan. Pertama, kita ingin membangun single identity number. Sudah Dan Pak sistem Jokowi. informasi administrasi dan database kependudukan, ini masih tertatih Sudah Pak Jokowi juga. untuk mencegah identitas ganda, ganda terus toh, mencegah penyalahgunaannya dan memudahkan pelacakan aset, Sudah pajak maupun persoalan nik ganda para daftar pemilih tetap. Banyak sekali ini. Ini 1, 2, 3, ada Mas 12. Bud, Akan yang akan dikerjakan ya. Karena kan kita Mas baru Bud, akan. oke. Mas Bud. Kan tadi kan ditanyakan. Mas Bud. Karena itu kami sudah siap 5 tahun ke depan kita jalan. Teri, silakan. Ya. Saya Teri. Jadi Bang Hinca ini baru akan mengerjakan
Sedih saya dengarnya. Baru akan, oke. Baru akan Lah mengerjakan. kan pemilunya nanti Ya. 2019. Apalagi beliau sempat 10 tahun berkuasa. Oke. Ya, ingat 10 tahun berkuasa lupa. Pisahkan Ya. antara Ingat Prabowo dulu, Sandi dengan ya. ini. Ingat kalau 10 tahun berkuasa kasih tahu publik juga apa yang sudah Ya, dikerjakan. udah banyak sukses. Pertama, saya ingin katakan ya, yang dikatakan visi misinya, Sudah dikerjakan semua. yang katanya akan dikerjakan, kami sudah kerjakan semua. Oke. Coba dibacakan lagi sudah semua, Pak. Nanti Oke. kita buktikan. Yang kedua, visi misinya ini normatif. Normatif. Ya, miskin inovasi, teman-teman. Lah, kalau dari Ya, dari Pak semua Jokowi dikerjakan. apa yang mau ya. dikerjain? Saya kasih contoh, Pak Jokowi ya. Pak Jokowi itu berlapis. Saya kasih contoh begini. Ya, Novel Baswedan nggak jadi-jadi untuk itu kan. untuk bicara masalah korupsi, masalah HAM, apa yang dilakukan Pak Jokowi? Terukur, membumi. Saya kasih contoh. Apa itu? Pertama, penataan regulasi dulu. Oh, buat undang-undang. Ditata semua. Oke. Penguatan KPK mesti, tapi kan dipelesetkan kemarin. Katanya pelemahan KPK. Yang pertama. Penguatan Kedua, KPK dengan cara apa? Wah, nanti kita jelaskan lagi. Ya. Dijelaskan dulu. jelaskan Oh, dijelaskan dulu. Supaya nggak putus-putus. Biar jangan Penguatan Putus. KPK ya kita lakukan bagaimana meningkatkan fungsi pencegahan, kemudian membangun sinergitas dengan basis transparan dan kepercayaan dan saling menghormati antar lembaga. Nah, kemudian ini mau saya uraiin satu-satu nggak apa, saya bagusan Pendek aja, bertahap udah. dulu. Ya, bertahap Intinya dulu. aja. Tadi penataan regulasi. Kemudian yang kedua, melaksanakan reformasi sistem dan reformasi proses penegakan hukum. Pak Jokowi yakin kita nggak bisa selalu main di hilir, karena apa? Kalau kita selalu main di hilir, KPK akan menjadi tukang sapu yang bagus. Tadi pertanyaannya, apakah banyak tangkapan itu prestasi? Pak Jokowi lebih mengharapkan lebih baik masyarakat kita perilakunya berubah untuk tidak koruptif. Sehingga apa? Pak Jokowi walaupun banyak tangkapan prestasi penegak hukum, tapi lebih baik rakyat ini tidak korupsi. Itu yang kedua ya, tahapan Bukan kedua. rakyat yang nggak korupsi tadi pemerintahnya. Berikutnya pencegahan ya dan pemberantasan, ini peningkatan nih tindak pidana korupsi. Yang kita katakan tadi, Bang. Saya rasa Penguatan lebih normatif lagi ya. ini Ini enggak mah kayak baca normatif buku dong. nih. Nih, saya kalau mau bicara konkretnya, ya saya katakan bagaimana membumikan strategi nasional pemberantasan dan pencegahan korupsi. Mana ada, mohon maaf, zaman sebelumnya kepikiran nggak membentuk perpres untuk itu? Nggak kepikiran toh? Perpesnya nggak jalan itu. Gimana nggak jalan, Bang? Anda Komisi 3 nggak kerja berarti nggak ngelihat. Aduh. Oke, Itu oke, sebabnya, Usman. itu sebabnya kita Kemudian, mau- Hinca. sebentar. karena kesannya melindungi. Ya, kemudian. Silakan Hinca. Ya, Ya, nggak, ini sebentar nih, biar kita Mas, potong. Mas Bud, ini mau ngomong dikit. Nah, saya dipersilakan Ya. nih. Pak Jokowi juga mengatakan, hai rakyatku, tegas bisa dicermati, kalian perhatikan bagaimana kinerja kami fokus pada beberapa hal. Perizinan, masalah tata niaga, masalah keuangan negara, masalah Oke. penegakan hukum dan Oke, reformasi cukup ya. birokrasi. Hinca, silakan. Ya, ini penting ini Mas. Dialognya biar asik nih. Inpres itu kan memang dimaksudkan memang sebagaimana di hulunya ya. Karena itu proses Terintegrasi Bang, kalau Abang baca Bentar, impresnya biarin Abang baca selesai dulu dulu. dong. Kau ini belum kita ngomong sudah kau ngomong terus. Ya Abang ngomongnya salah terus, jadi rakyat kita takut bingung. Yang berhak bilang salah itu nanti orang lain. Kau ini sama kita, sama-sama pemain. Yang menontonlah nanti yang menjadi. Nah, biar sama ya. Ya, ya. Inpres tadi itu kan dimaksudkan, saya sepakat tuh waktu itu di hulu, agar administratifnya didorong sehingga dicegah. Nah, kesan yang kita tangkap adalah terjadi perlindungan terhadap masalah itu. Oleh karena itu kita ingin merevisinya agar lebih efektif. Nah, kan ditanyakan, Anda kan belum kerjakan. Lah ya orang yang belum terpilih. Oke. Kan ini kan ditanyakan tadi Ya. itu. Apa yang akan Anda lakukan? Itulah program aksi. Kalau yang dikatakan oleh Terry tadi sudah dilaksanakan belum? Yang mana? Yang dikatakan Arteria tadi sudah dilaksanakan belum? Terpikirkan aja tidak, apalagi dilaksanakan Bang. Yang mana yang Terpikirkan pertanyaan? aja Tadi tidak. banyak hal yang disampaikan Iya. oleh Terry sudah dikerjakan belum oleh Pak Jokowi menurut Anda? Menurut kami belum. Oh, belum. Nah itu maksudnya. Jadi, kalau kita tidak tentu ada belum keinginan melaksanakan, orang sungguh-sungguh. memang belum jalankan. Impres itu kan, Kan? jelas. Begitu. Oke. Nah, saya teruskan lagi ya. Ya silakan, silakan. Silakan. Saya ada satu regulasi lagi yang bagus, yaitu peraturan kalau nanti ngelapor dapat hadiah atau di 200 juta itu. Nah itu kan hilang juga. Meskipun itu dimaksudkan baik, tapi tetap tidak menjadi sebuah energi baru untuk mengangkat persoalan yang kita diskusikan tadi. Nah, jadi soal-soal korupsi ini masih adalah soal-soal yang masih panjang. Siapapun nanti presidennya masih mempunyai tanggung jawab Ya, yang sama, sepakat. karena ini kesinambungan. Sepakat. Kalau kami diberi kesempatan, Akan. tentu kan masih akan. Oke. Akan Bang. memperbaiki dan mengkoreksi itu. Mas Budiman, Oke, saya ingin sebentar. Nah, menyampaikan. Saya kira Saya ingin nanti katakan- nanti kita lanjutkan setelah jeda Iya berikut Bang. ini. Ngomong dong.